Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semangat untuk belajar pada hari ini. Oke? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita nantinya dapat berjalan secara lancar. Nah, untuk itu Ibu minta kepada ketua kelas untuk dipimpin berdoa kita pada hari ini. Untuk ketua kelas dipersilakan. Oke, baik Ananda semuanya. Nah, sebelum itu Ibu akan mencek kehadiran Ananda semuanya. Nah, Ibu minta setiap Ananda untuk melihat teman sebelah kanannya, sebelah kiri, depan, ataupun belakang. Apakah temannya hadir semuanya? Oke, sudah hadir ya semuanya. Bagus sekali Ananda. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pada hari ini, Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Siapa di sini yang pernah berbelanja di minimarket atau mungkin di supermarket? Oke, pasti semuanya sudah pernah ya belanja di minimarket ataupun di supermarket ataupun yang lainnya. Nah, setelah Ananda semua berbelanja nih, apakah kalian telah menerima struk berbelanja yang telah dikasih oleh kakak kasir ataupun juga abang kasirnya? Oke, pasti menerima kan ya. Nah, menurut kalian semua, apakah struk tersebut penting? Nah, apa alasannya struk tersebut bisa dikatakan penting? Oke, betul sekali Ananda semuanya. Nah, struk tersebut bisa dikatakan penting karena ia merupakan salah satu bukti transaksi yang telah terjadi. Nah, maka dari itu, materi kita pada hari ini yaitu kita akan membahas tentang bukti transaksi dalam proses akuntansi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan Ananda semua mampu untuk menjelaskan apa itu bukti transaksi, mengidentifikasi karakteristik bukti transaksi, membedakan bukti transaksi inter atau ekster, dan juga mengidentifikasi macam-macam dari bukti transaksi. Oke, Ananda semuanya bisa dipahami? Oke, baik. Nah, untuk itu mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini ya Ananda semuanya. Baik Ananda semuanya, perhatikan beberapa dokumen yang Ibu tampilkan berikut ini ya. Nah, dokumen tersebut ada berupa faktur, ada berupa struk, ada berupa bukti transfer, dan juga ada berupa kwitansi. Nah, menurut Ananda semuanya, apa sih persamaan dari keempat dokumen tersebut? Ya, betul sekali. Semuanya itu merupakan suatu bahwa bukti transaksi itu telah terjadi. Nah, menurut Ananda, apakah semua dokumen tersebut perlu untuk disimpan? Oke, tepat sekali jawabannya. Dokumen tersebut perlu disimpan karena ia digunakan sebagai bukti atau dasar atas pencatatan proses akuntansi. Baik, sekarang perhatikan ya kasus berikut Ananda semuanya. Sebuah toko kehilangan sebagian bukti transaksi, sehingga mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Nah, berdasarkan kasus tersebut, apa dampak yang terjadi jika bukti transaksi hilang? Menurut kalian, mengapa bukti transaksi sangat penting dalam kegiatan usaha? Oke, jawaban dari Ananda semua itu sangat bagus dan juga sangat baik. Jadi, kehilangan bukti transaksi dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan dan juga laporan keuangannya itu menjadi tidak akurat. Nah, selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tadi, mari kita pelajari materi tentang bukti transaksi. Yang pertama itu ada pengertian bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini merupakan dokumen atau keterangan tertulis yang menunjukkan terjadinya suatu transaksi keuangan. Nah, yang kedua
ada bentuk bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama itu ada bukti transaksi inter, yaitu bukti yang dibuat dan digunakan untuk kepentingan perusahaan itu sendiri. Yang kedua itu ada bukti transaksi ekster, yaitu bukti yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik bukti transaksi. Agar sah digunakan dalam pencatatan akuntansi, bukti transaksi ini memiliki dua karakteristik. Yang pertama itu ada keabsahan formal, yaitu terdapat tanda tangan pihak berwenang. Yang kedua itu ada keabsahan material, yaitu nilai transaksinya itu dihitung dengan sangat benar. Nah, yang terakhir itu ada macam-macam bukti transaksi. Yang pertama ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar, ada memo, ada nota kontan, ada nota kredit, nota debit, ada faktur, kwitansi, ada cek, dan juga ada giro, dan juga ada macam-macam bukti transaksi lainnya. Nah, dari keempat materi tersebut, yaitu ada pengertian, ada bentuk, karakteristik, dan juga macam-macam yang telah kita bahas tadi, apakah Ananda dapat memahami keempat materi tersebut? Oke, baik Ananda semuanya, Ibu telah mendengar kata paham nih dari Ananda semuanya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan suatu LKPD. Nah, di mana LKPD-nya ini akan Ibu tampilkan nantinya. Dan itu ada beberapa transaksi, yaitu ada 3 transaksi. Nah, itu dari ketiga transaksi tersebut akan Ananda analisis semuanya dan itu akan langsung kita jawab secara langsung. Oke? Oke. Nah, untuk soal yang pertama nih. Toko membeli barang dagangan secara kredit dari pemasok. Kira-kira bukti transaksi apa sih yang digunakannya? Oke, betul sekali. Jawabannya adalah faktur. Nah, soal yang kedua. Toko menjual barang secara tunai kepada pelanggan. Nah, bukti transaksi yang digunakannya adalah Oke, benar sekali. Bukti transaksi yang digunakannya adalah nota kontan. Nah, soal yang ketiga, yang terakhir. Perusahaan menerima pembayaran piutang secara tunai dari pelanggan. Nah, bukti transaksi apa sih yang digunakannya? Oke, benar sekali Ananda semuanya. Bukti yang digunakannya adalah bukti kas masuk. Apakah Ananda semuanya sudah paham terkait LKPD yang telah kita bahas hari ini? Nah, selanjutnya coba Ananda pikirkan dan juga Ananda kelompokkan bukti transaksi mana yang termasuk ke dalam bukti transaksi inter dan juga ekster, dan akan kita bahas secara bersama-sama. Oke Ananda semuanya, bagaimana Ananda semuanya? Apakah sudah dipikirkan? Oke, mari kita bahas secara bersama-sama ya. Nah, untuk yang pertama tadi ada faktur. Nah, faktur itu dia termasuk ke bukti transaksi mana? Apakah dia termasuk ke bukti transaksi inter atau ekster? Ya, benar sekali. Faktur termasuk ke bukti transaksi ekster. Nah, yang kedua itu tadi ada nota kontan. Nah, nota kontan ini ya termasuk ke bukti transaksi mana? Inter atau ekster? Ya, benar sekali. Nota kontan juga termasuk ke bukti ekster, sama dengan faktur yang juga termasuk ke bukti transaksi ekster. Nah, yang terakhir tadi ada bukti kas masuk. Nah, bukti kas masuk itu ya termasuk ke bukti transaksi mana? Inter atau ekster? Oke, benar sekali Ananda semuanya. Bukti kas masuk ia merupakan bukti transaksi dari inter. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya setiap transaksi itu memiliki bentuk bukti transaksi yang sangat berbeda-beda sesuai dengan jenis kegiatannya. Nah, bagaimana Ananda? Apakah Ananda semuanya sudah paham? Baik Ananda semuanya, setelah mempelajari materi hari ini, apa yang dapat Ananda simpulkan? Boleh angkat tangannya? Oke, benar sekali Ananda semuanya, sangat bagus. Nah, dapat Ibu simpulkan
bahwasanya bukti transaksi merupakan dokumen yang menunjukkan terjadinya transaksi. Nah, bukti transaksi ini juga menjadi dasar pencatatan dalam akuntansi. Dan juga bukti transaksi terdiri atas bukti transaksi inter dan juga ada bukti transaksi ekster. Nah, bukti transaksi ini juga harus disimpan dengan baik agar pencatatan keuangannya itu akan menjadi akurat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Nah, mengapa bukti transaksi itu harus disimpan dengan baik? Oke, bagus sekali jawaban Ananda semuanya. Nah, untuk jawaban yang telah Ananda berikan, Ibu sangat mengapresiasikan karena Ananda semuanya telah memahami dari awal hingga akhir pembelajaran kita pada hari ini. Oke, tidak terasa ya Ananda semuanya, kita sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu ingin melakukan refleksi terlebih dahulu. Nah, untuk refleksinya, Ananda boleh mengangkat tangan Ananda apabila pembelajaran kita pada hari ini itu sangat menyenangkan dan juga materinya itu mudah untuk dipahami. Dan Ananda juga boleh mengangkat tangan kiri Ananda apabila itu pembelajarannya tidak menyenangkan, mengecewakan, dan juga materinya itu kurang untuk dipahami. Bagaimana Ananda? Mengerti? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih nih Ananda. Semuanya menjawab tangan kanan. Berarti di mana pembelajaran kita pada hari ini itu sangat menyenangkan dan juga materinya itu mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih Ananda semuanya. Baik Ananda semuanya. Hari ini kita telah mempelajari tentang bukti transaksi, mulai dari pengertian, karakteristik, jenis, hingga juga macam-macam bukti transaksi. Nah, perlu kita ingat bahwa setiap transaksi harus memiliki bukti yang sah, karena itu akan menjadi dasar pencatatan akuntansi dan pertanggungjawaban keuangannya. Nah, untuk itu Ibu sangat mengapresiasi partisipasi kalian selama pembelajaran hari ini. Dan juga kalian sudah mampu membedakan mana itu bukti transaksi inter, mana itu bukti transaksi ekster, dan juga serta menentukan bukti transaksi yang sesuai dengan suatu kasus. Nah, pada pertemuan berikutnya, itu kita akan mempelajari materi tentang analisis transaksi dalam proses akuntansi. Nah, untuk tugas, itu akan Ibu kirimkan melalui WA Group. Nanti silakan Ananda cek WA Group Ananda semuanya. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin berdoa kita. Oke, terima kasih kepada Ananda semua atas perhatian dan juga atas partisipasinya. Ibu sangat mengapresiasi pada pembelajaran kita pada hari ini. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.